wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel kami. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas sesuai judulnya, yaitu persiapan kelahiran anak pertama. Soalnya ini semua adalah pengalaman dan beberapa hal penting ini akan kita bahas lebih rinci. Jadi videonya mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya. Ikutin dari awal sampai akhir supaya kalian lebih siap dalam menghadapi lahiran anak pertama. Mari kita mulai dari hal yang ke-8. Sambil nyontek ya Mam, soalnya takut ada yang kelewat. Ini penting banget soalnya. Yang ke-8. Nah, yang ke-8 itu adalah kita mulai dari biaya persalinan kalian. Jadi mommy ini biasanya suka setelah check up adik bayi, nanti akan tahu kita akan lahiran normal atau sesar. Sesar itu biasanya kalian atau para mommy yang sudah mulai mendekati HPL. Jadi persiapkan semuanya itu. Cek, jangan lupa asuransi kalian. Oke, jangan sampai pas hari H taunya asuransi kalian bermasalah. Oke. Nah, yang ke-7 adalah persiapan mental. Nah, ini yang penting, persiapan mental kalian. Jadi kalian banyak baca, banyak lihat blog, banyak tanya-tanya teman, banyak tanya-tanya mama katanya. Jadi karena ini adalah akan ada dunia baru buat kalian, jangan sampai kalian baby blues, bahkan sampai ke depresi. Bukannya nakut-nakutin, tapi seriously, ibu zaman sekarang, ibu-ibu milenial sekarang itu benar-benar banyak sekali kasus yang baby blues. Wajar karena dunia baru semuanya. Jadi yuk kita baca, yuk kita banyak pengetahuan, bukan hanya mempersiapkan barang-barangnya yang heboh banget, stroller, box atau segala macam, bukan itu aja, tapi mental sehat kita akan menentukan bayi yang sehat. Oke? 7. Tadi 7, sekarang yang ke-6 adalah tas ajaib persiapan. Nah, selain kalian peritilan yang umum yang biasanya kalian siapkan, itu biasanya saya akan siapkan satu tas untuk ke rumah sakit. Jadi kalau in case HPL nya kalian maju, biasanya kan maju 2 minggu atau mundur atau maju, biasanya sih maju 2 minggu, seminggu, coba cek. Nah, tas itu tinggal dibawa sama bapaknya kalau ada apa. Jadi coba tanya lagi rumah sakit kalian. Nanti biasanya tuh tiga baju untuk kalian, karena biasanya 3 hari ya, 3 hari kalian sana, tapi tidak tahu 3 baju. Tapi untuk yang rumah sakit terakhir ini, adik kali tuh saya nggak perlu baju banyak-banyak. Jadi karena di rumah sakit kita harus pakai baju dari rumah sakitnya itu. Jadi saya cukup cuman baju mau pulang dan baju pulang adik bayi juga, itu karena adik bayi dan ibunya itu pakai baju dari rumah sakit. Yang penting sih paling biasanya yang kalian harus bawa itu yaitu biasanya itu alat tempurnya pejuang. Nah, biasanya selain tas yang isinya baju para mommy dan para adik bayi, itu satu yang buat pulangnya aja ya, selimut segala macam, pampers itu pasti ya. Nah, aku ada tas ini. Tas ini itu tas isinya adalah tas ASI itu. Jadi isinya ada persiapan ASI kalian. Jadi kita nggak tahu ASI kita nih macet atau enggak, semuanya harus disiapin. Ini yang paling penting yang harus kalian persiapkan. Nanti kita bahas ya di poin selanjutnya. Terus yang ke-5, senam hamil. Ayo kita mulai senam hamil. Senam hamil bisa cek di rumah sakit yang kalian biasa ya, cross check untuk adik bayi. Di situ biasanya suka ada senam hamil atau yoga hamil. Yuk mulai rajin. Nah, dengan begitu setidaknya kalian akan lebih percaya diri saat menghadapi HPL. Oke? Terus yang ke-4. Nah, di usia yang ke-8 bulan, mari kita persiapkan kantong ASI untuk adik bayi kita. Maksudnya bagian bayi darah kita. Yuk kita mulai kompres pakai waslap, tempel
sampai seminggu sekali atau 2 kali, biar biar peredaran darahnya atau apalah itu namanya, biar lebih siap aja. Kita mulai dari 8 bulan itu sampai mendekati 9 bulan. Yang ketiga, nah ini yang penting, yang ketiga karena pengalaman banget ya. Yang ketiga itu cari rumah sakit kalau bisa, yang pasti ya yang dekat, tapi mudah-mudahan kalian bisa dapetin informasi bahwa rumah sakit tersebut itu pro ASI. Momi, aku nggak tahu dia pro ASI apa enggak. Tanya dong, cari informasi dong gitu. Maksudnya gini, biasanya ciri-ciri rumah sakit itu pro ASI adalah dia ada dokter laktasi di dalamnya. Dokter laktasi, jadi pas nanti kalian lahiran, kalian akan didampingi oleh dokter kandungan, dokter anak, dan dokter laktasi. Nah, dokter laktasi ini akan mendampingi kita selama kita belajar untuk memberikan asupan gizi tersebut, maksudnya ASI. Kita akan diberikan asupan ASI itu. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua ya, tanya ke dokter kandungannya, dok, saat saya lahiran IMD-nya, IMD itu maksudnya saat kita lahiran, si bayi itu biasanya kan ditaruh di dada kita tuh. Nah, itu coba tanya deh dokter ataupun teman kalian yang pernah lahir di sana, bayi itu didiemin di sini nggak sih, di dada kita berapa lama gitu. Kalau dokter tersebut pro ASI, biasanya dia akan mendiamkan selama 1 jam, minimal 1 jam. Itulah proses bayi, nggak apa-apa, minimal dia mendekati suplai makanannya dia itu. Dan yang ketiga adalah cari tahu nanti sang bayi itu langsung dipisahkan dari kita atau tidak. Kalau dia rumah sakit pro ASI, maka dia akan langsung satu ruangan dengan kita gitu. Jadi nggak ada pemisahan. Jadi malam itu atau hari itu juga saat kalian lahiran itu langsung adik bayinya ada di samping kita. Dan itulah proses yang luar biasa. Udah kalian lahiran, perjuangan luar biasa, dan sekarang menuju proses untuk persiapan ASI kalian udah siap belum gitu. Karena itulah yang dia cari, walaupun sebenarnya bayi kita pasti akan tahan selama 3 hari, tapi ada beberapa bayi yang setelah lahiran dia tuh langsung mulai belajar. Kayak ada kali tuh saat hari H malamnya itu dia langsung nangis seolah mencari tetesan haus, mungkin kayak tetesan air susu ibu gitu. Alhamdulillahnya saat itu belajar dari pengalaman anak pertama saya adalah kakak Kirana tidak mendapatkan ASI, sehingga saya belajar banyak untuk anak kedua ini untuk harus ASI, sehingga muncullah video sharing is caring ini. Oke, Mam. Oke. Yang kedua ini dia kita. Jadi kita akan bahas isi ini. Jadi si isi tas ASI saya tuh punya ini nih, kelihatan nggak sih? Saya pakai Spectra yang M1. Ini udah lama banget soalnya belinya, sekarang udah banyak yang canggih, mungkin modelnya udah ada yang 2 tabung atau yang lainnya ini tuh. Tapi ini cukup sih buat saya, turunan dari kakaknya. Kedua, saya tadi tuh lupa nggak dibawa pipet. Jadi pas kalian ke rumah sakit tuh bawa ini, terus pipet atau medical gini. Jadi kita langsung pompa nih. Jangan pakai dot ya, Mom. Pakai ini atau pakai pipet. Oke, jangan pakai dot karena nanti dia bingung puting, akhirnya kalian gagal untuk ASI eksklusif lagi. Oke, ini terus nih buat berjemur, karena ada kali bilirubinya kurang bagus, jadi dia harus berjemur terus. Udah saya persiapkan. Terus kalau dia nggak mau pakai pipet, gelas juga saya sediain. Jadi saya siapin ini gelas sama satu lagi pipetnya nggak ke bawah, maaf ya, Mam. Terus satu lagi adalah saya punya ini namanya itu ya, Mom,
sorry ya saya nyontek ya karena takut salah nanti nyari kalian. Oh, namanya nipple orthosis. Nipple orthosis ini penting. Jadi kalau Momi punya kasus sama seperti saya, yaitu mohon maaf nipplenya agak mendelep. Nah, mulai persiapin di usia 8 bulan itu nipplenya kita bantu pakai alat itu untuk lebih maju gitu, biar memudahkan bayinya saat mencari gitu. Nanti saya coba kasih tahu belinya di mana dan bentuknya apa. Jadi bentuknya tuh corong gitu, jadi dia di kesini, jadi si membantu si nipplenya untuk keluar gitu. Mau tadi saya cari-cari cuman dan nanti saya coba di bawah Momi bisa dapetin dan belinya di mana ya. Oke, itu penting banget. Pompa ASI, botolnya jangan lupa, aspeknya, pokoknya semua yang berhubungan dengan ASI itu yang paling penting. Jadi sebenarnya di video ini saya lebih menekankan yang penting banget yang harus kalian siapkan adalah ini, ilmu tentang ASI dan persiapan ASI. Bukan membesar-besarkan bajunya banyak, harus banyak, boxnya lengkap, ininya A sampai Z, bukan itu. Itu hanya sebagian keurutan keberapa yang perlu kalian persiapkan saat anak kalian akan lahir nanti gitu. Lalu yang terakhir adalah booster ASI. Yes, sebenarnya di rumah sakit nanti kalian akan dikasih pil sehari makan pagi makan 2 tablet, itu namanya kalau nggak salah Lamoko atau Pasori ya. Kalau salah coba dikoreksi kalau salah, tapi saya sudah sediain, bukan endorse ya, saya pakai ini satu, ini kedua. Ini untuk kualitas ASI, ini untuk kuantitas ASI. Jadi semuanya ada di sini. Ada satu tas khusus untuk alat tempur kalian, itu yang penting. Oke, walaupun sebenarnya booster ASI itu kan cocok-cocokan. Nah, saya tuh cocoknya nih, insyaallah, alhamdulillah. Dan saya bukan tipe yang ibu ASInya melimpah ruah sampai itu banyak enggak gitu, tapi berdoa sama Allah bahwa ASI saya cukup, itu aja. Menyusui anak kedua ini eksklusif 2 tahun itu udah bersyukur banget. Belajar dari pengalaman pertama, makanya ada video sharing is caring. Oke? Nah, itu dia, alhamdulillah udah selesai 8 hal yang perlu kalian persiapkan. Yang penting yang saya tekankan sini adalah yaitu yang pastinya persiapan ASI kalian, karena kalau ASI kalian mampet, anak kalian rewel, bayi kalian rewel, kalian akan merasa gagal segala macam. Pokoknya bukan berarti tidak ASI berarti fight, enggak juga, bukan begitu. Jadi kita berjuang agar kita memberikan yang terbaik untuk anak kita gitu, Mom. Nah, kalau misalnya kalian ada yang mau ditambahkan, silakan komen ya, Mom. Dan kalau misalnya kalian sudah mendekati hari HPL ini nih, bener yang saya lakukan, mama, papa, mertua, semuanya minta maaf, dimudahkan, dilancarkan semuanya lahirannya, karena lahiran adalah hidup dan mati kita, keselamatan kita dan adik bayi. Bismillah, kita sudah ikhtiar, semoga dimudahkan, dilancarkan semuanya. Yuk, jangan lupa dukung saya serta keluarga yang lain di vlog ini untuk bisa buat vlog yang baru. Kira-kira banyak hal yang bisa kita sharing untuk vlog selanjutnya. Oke? Terima kasih banyak sudah nonton, mudah-mudahan nggak bosen, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita tetap semangat jadi ibu baru, dimudahkan, dilancarkan semuanya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, makasih.